Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku pendengar setia renungan ceria. Kiranya berkat dan perlindungan Tuhan selalu menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa untuk mendasari renungan kita. Kami bersyukur oleh karena kebaikan-Mu, kami boleh ada sampai hari ini. Ajar kami ya Tuhan, untuk terus hidup dalam kebenaran-Mu dan melihat setiap perkara dari sudut pandang-Mu. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudariku, firman Tuhan yang menyapa kita saat ini kita terima dari kitab Yehezkiel pasal 13 ayat 1 sampai 16. Saudara dapat membacanya secara lengkap. Namun saya akan mengajak kita semua untuk berfokus pada ayat 3 sampai 8. Beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan. Seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabimu hai Israel. Kamu tidak mempertahankan lubang-lubang pada tembokmu dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel, supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan. Penglihatan mereka menipu dan tenungan mereka adalah bohong. Mereka berkata, demikianlah firman Tuhan, padahal aku tidak mengutus mereka, dan mereka menanti firman itu digenapinya. Bukankah penglihatan tipuan yang kamu lihat dan tenungan bohong yang kamu katakan? Kalau kamu berkata demikianlah firman Tuhan, padahal aku tidak berbicara. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara-saudara, dalam agama, nabi palsu adalah orang yang membuat pengakuan palsu bahwa ia menerima nubuat atau wahyu dari Tuhan, namun sebenarnya punya motivasi tertentu di luar maksud Tuhan, bahkan cenderung jahat. Dalam bacaan kita, ketika diutus Tuhan untuk menegakkan kebenaran di tengah-tengah bangsa yang sedang mengalami kemerosotan iman, Yehezkiel sendiri harus berhadapan dengan banyaknya nabi-nabi palsu di Israel. Yang mereka beritakan bukanlah ajaran yang mengandung nilai-nilai kebenaran, melainkan dusta dan penyimpangan. Dikatakan bahwa mereka bernubuat sesuka hatinya saja pada ayat 2. Artinya nubuatan mereka adalah hasil rekayasa sendiri yang dipenuhi dengan tipu muslihat, bukan berdasarkan petunjuk dari Tuhan. Mereka mengikuti bisikan hatinya sendiri dengan tujuan untuk menyenangkan hati orang yang mendengarnya dan untuk mendapatkan keuntungan dari pelayanan yang dilakukan. Padahal dalam bacaan kita dikatakan, penglihatan mereka menipu dan tenungan mereka adalah bohong. Mereka berkata, demikianlah firman Tuhan, padahal Tuhan tidak mengutus mereka. Mereka menyesatkan umat dengan berkata damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Saudariku, bagaimana respon kita melihat fenomena ini? Apa yang bisa kita lakukan sebagai umat Tuhan? Ada dua hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, sebagai pendengar firman yang setia, Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik,
atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara, maraknya pengaruh saat ini oleh kelompok atau figur tertentu di masyarakat yang begitu piawai dalam retorika, bahkan ditunjang dengan pemberitaan media yang terkadang agaknya dilebih-lebihkan, bukan tidak mungkin membawa kita atau mengecohkan perhatian kita dan membuat pilihan-pilihan kita condong ke arah sana. Tentu bukan hal yang bijak ketika kita menganggapnya sebagai hal yang biasa, lalu membiarkan diri kita tenggelam dan menerima mentah-mentah setiap pengajaran yang ada. Membangun sikap kritis di dalam diri dengan terus menguji, mempertanyakan, dan menggali secara serius setiap pengajaran juga merupakan bentuk iman percaya sebagai bagian dari menghidupi keyakinan yang kita pilih. Dalam surat Yohanes yang pertama dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Saudariku yang kedua, selain pendengar firman, kita juga adalah para utusan firman yang dipanggil untuk menyampaikan kesaksian tentang kebenaran Allah. Mungkin banyak dari antara kita yang dengan mudah beradaptasi. Ketika berada dalam suatu lingkungan yang baru, kita begitu cepat menyesuaikan diri. Keberadaan kita segera diterima orang lain, bahkan kita mampu menghidupkan suasana di sana. Namun demikian, pengenalan akan jati diri dan tanggung jawab panggilan kita sebagai utusan firman tidak boleh kita tinggalkan. Terkadang seseorang bisa gagal melihat ke dalam dirinya hanya karena supaya bisa diterima dan diakui oleh orang lain. Mungkin dia berpikir bahwa ini adalah bentuk penyangkalan diri dan keluar dari zona nyaman, tetapi dia justru terjebak untuk selalu meniru dan kehilangan keaslian. Firman Tuhan yang kita terima hari ini dengan keras dikatakan pada ayat 9 bahwa Allah mengacungkan tangannya melawan orang-orang yang menganggap diri sebagai utusan firman tetapi sebenarnya palsu. Dalam Lukas 6 ayat 26 dikatakan, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Saudara-saudariku, ada masanya di mana kita perlu mundur sejenak dan memeriksa ke dalam batin kita. Siapakah aku dan apa panggilanku di sini? Jika memang kita dipanggil untuk menyatakan kebenaran Allah, nyatakanlah itu tanpa ragu, apapun resikonya. Karena itulah yang diperkenan Tuhan daripada kita mencari penerimaan, pengakuan atau puji-pujian dari orang lain. Amin.